dikatakan di apa? Kalau memang kalau kayak gitu, itu kan bisa didiskusikan juga dengan kita. Pak, sejauh Berapa biji sih kemarin tuh? Kalau di WA itu. Apabila dia melakukan kegiatan kemudian dia merugikan, orang bisa membuktikan bahwa dia ada pencemaran dan sebagainya, itu bisa kita. Itu dia, Kak. Saya datanya masih belum, ini mesti dari. Ya, Pak, terkait dengan aktivitas pemotongan bangkai kapal itu di pesisir Kalibaru itu bagaimana sih, Pak? Ya, jadi proses pemotongan kapal itu kita punya standar operasional yang harus kita lakukan. Persyaratan-persyaratan yang ada dia harus dilalui ada 3. Yang pertama adalah surat permohonan dari siapa yang memotong, istilahnya pemiliknya. Kemudian yang kedua ada surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari kapal daftar Indonesia. Itu tergantung, kalau sertifikatnya dari Tanjung Priok berarti dilesinya dari Tanjung Priok, tapi kalau dari pusat berarti dilesinya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat di Kapel namanya. Kemudian jika itu sudah terpenuhi, maka dari Kantor Keselamatan Tanjung Priok memberikan surat persetujuan dalam dilakukannya scrapping terhadap kapal tersebut. Itu ada ketentuan-ketentuannya, misalnya mengutamakan keselamatan kerja, menggunakan pelatan, tidak menimbulkan bahaya, tidak menimbulkan pencemaran laut dan sebagainya. Itu ada tertera di persetujuan tersebut. Tapi sejauh ini pengawasannya bagaimana, Pak? Apakah aktivitas itu memang resmi boleh dilakukan apa? Jadi kalau kita lihat dari kawasan di Kalibaru ini sebenarnya sebelum daerah Kalibaru itu menjadi bergabung menjadi, sebenarnya apakah bergabung ataukah menjadi wilayah Tanjung Priok itu masih sebenarnya masih secara jelas dia bergabung atau tidak, tapi Tanjung Priok memberikan pelayanan terkait hal itu, karena dulu sebelumnya KSOP apa namanya Kalibaru, karena ada pengecilan sehingga Kalibaru itu kosong, maka Tanjung Priok dekat dengan wilayah tersebut memberikan pelayanan supaya pelayanan itu tidak stuck terkait dengan kebutuhan masyarakat di sana. Jadi terkait dengan penutupan, memang di Tanjung Priok ini akhirnya menjadi bagian dari Tanjung Priok, Cilincing Kalibaru itu menjadi wilayah untuk penutupan kapal, gitu Pak. Jadi bagaimana pengawasan kita? Pengawasan kita saat ini kita lagi juga mendata pelabuhan-pelabuhan mana yang melakukan pengawasan itu, apakah perizinan mereka itu sudah lengkap atau tidak, kita lagi verifikasi satu-satu. Okay. Tapi kita lihat nanti bahwa jika terjadi pencemaran dan sebagainya, itu sudah menjadi tanggung jawab daripada pihak pemotong itu sendiri. Jadi apakah pencemaran itu mengakibatkan kerugian dan sebagainya, nanti pihak nelayan jika yang dirugikan dan sebagainya bisa menuntut, bisa juga melalui kita, sehingga kita bisa panggil mediasi dan sebagainya kalau itu terjadi ya. Tapi selama kita di sini masih belum dengar seperti itu. Berarti memang pemotongan itu nggak masalah Pak ya, walaupun di samping tanggul itu Pak? Kalau dinyatakan masalah atau tidak masalah, itu akan menjadi apa ya? Jika itu mengganggu akan menjadi masalah, gitu loh. Tapi apakah lahan itu, kita juga belum melihat bahwa lahan itu apa yang dikuasai oleh mereka menjadi sebuah tempat pemotongan itu ada kerjasama dengan Pelindo atau tidak, itu kita juga bekerja sama seperti apa kita belum tahu. Artinya masih melakukan. Iya, barusan teman-teman ya? juga baru tadi siang itu kita menuju ke sana untuk melakukan verifikasinya. Oke.
Siap, makasih Pak Pri. Ya.